Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Jadi beberapa menit ke depan insya Allah kita akan belajar sedikit ya, walaupun masih belum masuk kuliah, tapi kalau kita perhatikan dari semester lalu, ya nggak berubah ya dari FK UGM ini ya. Materinya selalu kompleks. Memang FK tiga terbesar ya FK UGM ini ya. Tiga FK terbesar di Indonesia ya. Kalau nggak salah nomor tiga ya, tapi nggak tahu naik apa enggak ini. Mudah-mudahan naik ya. Oke, oleh karena itu memang kalau kita perhatikan dari FK-FK teratas ini materinya cenderung lebih padat, sama seperti FK UI dan juga sama seperti FK Unair. Ya, dia materinya padat banget. Oleh karena itu teman-teman memang harus di maintenance jadwal belajarnya, bahkan nggak bisa santai ya. Ya siapa suruh masuk UGM ya, bukan siapa suruh masuk UGM. Udah luar biasa sekali masuk UGM ya. Selamat. Oke, baik. Sebelumnya sekali lagi kenalan dulu ya mungkin ya. Ya ini adalah Dokter Aura. Jadi beliau kalau misalkan teman-teman sering lihat di YouTube-nya sebagai bahan belajar, ya beliau ini adalah icon dari Aureus. Jadi Aureus ini berdiri dari beliau ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pengen belajar dari YouTube, YouTube-nya beliau merupakan channel YouTube yang kemudian menjadi referensi belajar di beberapa FK di Indonesia. Jadi apa namanya kredibel dan juga valid insya Allah ya seperti itu. Oke, yuk kita langsung aja belajar ya mengenai makro dan juga mikrostruktur dari unary system. Nanti di semester 2 ini paling tidak ada ada tiga mungkin ya bahkan ya. Ada tiga subblok kalau misalkan tak lihat dari jadwalnya. Ada tiga subblok yang mungkin nanti akan kalian dapatkan di awal semester 2. Termasuk diantaranya adalah urinary system, ya, sistem urinari, sebuah sistem yang mengatur bagaimana membuang zat-zat sisa dari tubuh kita, yang membahas mengenai ginjal dan seterusnya. Yang pertama, sistem urinari. Yang kedua adalah genital, ya, genital atau kelamin, ya, seperti itu ya. Nanti ada dua genital tentunya, ada genital maskulina atau genitalia laki-laki, ya, dan juga genitalia feminina atau genitalia perempuan. Sehingga dari sistem urinari sampai dengan sistem genital, walaupun mereka berdua ini dipisahkan dalam dua blok berbeda, tapi kemudian mereka berdua ini merupakan urutan, deh, ya nggak sih? Karena urinari nanti pada akhirnya akan keluar lewat genital. Tapi kemudian kalau kita breakdown bloknya, maka ada tiga blok tadi yang akan kalian pelajari. Bagaimana sistem urinari itu bekerja, atau strukturnya apa saja, dan juga genital, laki-laki dan juga perempuan, bagaimana strukturnya dan fungsinya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga jangan heran nanti kalau misalkan di semester 2 kalian akan belajar mungkin tentang sperma dan lain sebagainya ya. Karena itu merupakan bagian dari blok ini. Seperti itu. Baik, kita mulai dari genito urinari dulu deh ya. Sorry, mohon maaf. Kita mulai dari urinari dulu. Genitonya nanti ada di materi khusus lagi. Supaya kemudian nggak terlalu crowded kalian belajarnya. Paling nggak nyicil dulu. Ya nggak sih? Jadi kita selesaikan dulu urinarinya dulu. Sistem urinari. Genito itu genital, kelamin. Nanti kita pelajari lagi. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi malam hari ini insya Allah kita akan fokus ke materi-materi di awal blok di awal semester 2, termasuk diantaranya adalah makrostruktur dan juga mikrostruktur sistem uropoetika atau sistem urinari. Ya, seperti itu. Makrostruktur itu artinya adalah anatomi. Mikrostruktur artinya adalah histologi. Jadi malam ini kita akan belajar mengenai anatomi dan juga histologi dari sistem urinari. Paham ya? Baik, kita mulai dari makrostruktur terlebih dahulu atau anatomi dari sistem urinari. Kita tahu bahwa sistem urinari ini terbagi menjadi 4 organ, Dek. Jadi kalau kita bahas mengenai sistem urinari, ya, ada 4 organ yang termasuk dalam sistem urinari. Dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Jangan kebalik ya, Dek ya. Antara ureter dan juga uretra, namanya hampir sama tapi berbeda ya. Jadi ini berurutan dari atas ke bawah. Jadi ternyata urin kita itu akan diproduksi atau akan dibentuk oleh sistem urinari, yang mana anggotanya adalah 4 organ ini, termasuk diantaranya adalah ginjal atau ren, kita menyebutnya ren atau renal, deh ya, seperti itu. Lalu nanti urin tadi akan mengucur atau netes-netes gitu ya, atau akan mengalir ke uretra. Ini adalah sorry, mohon maaf, ureter. Itu aja aku kebalik ya. Ini ya, ureter deh ya, nih dari ren ya ke ureter. Nanti dari ureter ya, karena ginjal ada kanan dan kiri, maka ureter juga ada kanan dan kiri. Di mana ureter ini menghubungkan antara ren atau ginjal ke kantung kemih atau vesika urinaria kita menyebutnya. Paham ya? Jadi organ ketiga kita menyebutnya vesika urinaria. Jadi nanti dua ureter dari ginjal kanan dan juga ginjal kiri itu akan
bermuara atau berkumpul di vesika urinaria atau kantung kemih. Jelas ya? Nanti dari vesika urinaria, nanti akan dilanjutkan lagi deh ke uretra. Nah ini ya, uretra ya. Nah, seperti itu. Tentunya nanti ada perbedaan antara uretra laki-laki dengan uretra perempuan. Ya, kalau kita perhatikan, uretra laki-laki karena struktur genitalnya lebih panjang, laki-laki, maka uretra laki-laki itu cenderung lebih panjang. Sementara uretra perempuan itu cenderung lebih pendek, ya nggak sih? Seperti itu. Oleh karena itu, nanti kalau misalkan diperhatikan secara klinis, maka laki-laki itu jarang mengalami ISK. Lebih jarang mengalami ISK daripada perempuan. ISK itu adalah infeksi menular seksual. Ya, infeksi menular seksual. Jadi apa? Mohon maaf, ISK kok infeksi menular seksual itu IMS ya. ISK itu adalah infeksi eh apa sih namanya ISK? Infeksi saluran kemih, mohon maaf, infeksi saluran kemih, ISK. Laki-laki lebih cenderung jarang mengalami ISK daripada perempuan. Karena pada saat bakteri dari luar kelaminnya laki-laki itu mau naik ke atas, mau menginfeksi saluran kemih, itu keluar lagi bersama urin. Karena panjang jalurnya, deh. Kalau perempuan, itu lebih lebih mudah bakterinya tadi masuk menuju ke organ-organ urinalis ini tadi. Ke organ-organ apa namanya, uropoetika. Paham ya? Seperti itu. Jadi kebayang tujuan kita belajar itu apa? Karena kita belajar anatomi fungsinya adalah nanti untuk dikaitkan dengan klinis, ya nggak sih? Dikaitkan dengan apa namanya penyakit, kurang lebih seperti itu. Baik. Berikutnya adalah fungsinya D. Ini adalah fungsi dari sistem urinalis. Walaupun nanti akan dibahas lebih detail mengenai sistem urinalis, tapi paling tidak ada beberapa fungsi yang kemudian identik dengan sistem urinalis ya. Termasuk diantaranya adalah produksi dan juga sekresi urin ya. Jadi pembentukan urin itu dibentuk di sistem urinalis ya. Yang pertama, yang kedua adalah homeostasis air dan juga elektrolit. Ya, itu udah jelas dong. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi kekurangan air tubuhnya, tentunya pipisnya akan sedikit. Tentunya urin yang mengandung air itu akan dikeluarkan dalam jumlah yang sedikit agar kemudian airnya banyak yang disimpan di dalam tubuh. Jadi dia mengatur keseimbangan air. Bukan cuma air deh. Kalau kita perhatikan urin kita itu mengandung elektrolit juga, mengandung ion-ion. Iya nggak sih? Ada ion natrium di situ ya, ada ion kalsium juga mungkin seperti itu. Nah, pembuangan dari ion-ion tadi itu diatur oleh sistem urinalis tadi. Oleh karena itu, jumlahnya ion di dalam tubuh kita itu akan cenderung stabil. Bisa dipahami ya? Makanya dia terkait dengan homeostasis. Homeostasis artinya keseimbangan. Homeostasis air dan juga elektrolit. Keseimbangan air dan juga elektrolit. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pembentukan renin, ya. Ini untuk tekanan darah, untuk atur tekanan darah dan juga natrium. Jadi tekanan darah kita itu ternyata bukan cuma diatur oleh sistem kardiovaskular yang kalian dapatkan di semester 1. Ternyata juga ginjal itu memainkan peran penting dalam mengatur tekanan darah. Ya, pasien-pasienku banyak yang mengalami penyakit ginjal dan secara bersamaan tekanan darahnya jadi tidak teratur, deh. Memang ada kaitannya antara keduanya. Bisa dipahami, deh ya. Seperti itu. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan ada pasien-pasien gagal ginjal, tekanan darahnya itu naik gitu misalnya, atau bahkan tidak teratur. Itu boleh kalian apa namanya kaitkan dengan anatomi dari dan juga fisiologi dari sistem urepoetika. Ya, dan yang keempat adalah membentuk eritropoietin. Ada yang tahu nggak eritropoietin, deh? Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu eritropoietin? Ada yang tahu nggak? Hormon apa itu, deh? Eritropoietin atau yang kita sebut dengan EPO ini deh ya, EPO ya, EPO ini merupakan sebuah hormon yang diproduksi sama ginjal kita yang kemudian memiliki fungsi nanti EPO ini deh, EPO ini akan masuk ke dalam sirkulasi, akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah dia akan menuju ke tulang deh. Nah ini ya, dia akan menuju ke tulang. Di tulang dia akan mendorong tulang kita untuk memproduksi sel darah merah. Jadi EPO pada ginjal, sorry, EPO yang diproduksi oleh ginjal, hormon EPO atau hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal, itu bertugas merangsang atau mendorong tulang kita, bone marrow lebih tepatnya, sumsum tulang, untuk memproduksi sel darah merah. Secara spesifik, sel darah merah, bukan sel darah putih. Oleh karena itu, nantinya ketika diproduksi sel darah merah, sorry, atas rangsangan EPO, maka sel darah merah akan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Artinya, pada orang-orang yang ginjalnya bermasalah, perhatikan ya, pada orang-orang yang ginjalnya bermasalah, maka nanti hormon EPO-nya akan turun. Iya nggak sih? Ketika hormon EPO-nya turun, produksi sel darah merah dari bone marrow itu juga akan turun. Sehingga sel darah merahnya juga akan turun. Oleh karena itu, masalah pada ginjal juga terkait dengan kondisi anemia. Itu adalah korelasinya atau hubungannya antara keduanya.
Karena fungsi ginjal juga terkait dengan produksi EPO, eritropoietin. Bisa dipahami ya? Di semester 1 kita juga sudah belajar mengenai pH darah, pH tubuh kita ya. Ada yang ingat nggak pH kita berapa, Dek? Ada yang ingat nggak? Yuk, pH manusia normal berapa? 7,35 sampai dengan 7,45. By the way, fun fact-nya adalah, atau informasi pentingnya adalah, kita tuh akan meninggal ketika pH kita itu turun terlalu jauh atau naik terlalu jauh. Artinya naik, turun terlalu jauh, naik satu angka dan juga turun satu angka. Dari 7,35 turun satu angka aja, ke angka 6 aja, kita sudah modiar, deh. Sudah nggak ada, sudah meninggal gitu loh. Ketika pH-nya di atas 7,45, misalkan 8,45 gitu ya, itu juga sudah menyebabkan kematian. Ternyata ada dua organ yang bertugas untuk mengatur pH tubuh kita, yaitu ginjal dan juga paru-paru. Jadi salah satu di antaranya, dua organ yang bisa mengatur pH itu adalah ginjal. Ini tolong ditambahkan deh ya, mengatur pH deh ya. Ini ya, mengatur pH tubuh ya, ginjal itu ya. Ditambahkan poin kelima mungkin ya, mengatur pH tubuh. Karena kalau misalkan pH nggak diatur ya kita meninggal, seperti itu. Paham ya? Makanya orang-orang yang sakit ginjal ya punya potensi meninggal karena ketidakseimbangan pH juga. Karena pH-nya terlalu rendah biasanya ya. Paham ya? Oke, itu sedikit sedikit introduction bagaimana pentingnya kita belajar mengenai ginjal terutama. Makanya kalau misalkan di pasar gelap ginjal harganya mahal ya. Karena fungsinya seluar biasa itu ya. Seperti itu. Nanti bisa dicangkok juga ginjal nih ternyata. Baik, baik kita bahas satu persatu cara anatominya terlebih dahulu ya. Sorry, ini makrostruktur dulu ya. Iya, makrostruktur dulu. Anatominya dulu ya, deh ya. Nanti tolong apa yang tak jelaskan malam hari ini, paling tidak kalian dengarkan dulu. Kalian masih punya waktu untuk belajar sebelum masuk semester genap. Jadi diresapi dulu ya. Paling tidak paham dulu anatominya dan juga fisiologinya. Baru nanti kalian bisa membayangkan bagaimana penyakit itu terjadi. Jadi kalian kalau sudah paham dasarnya, bisa mengembangkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, langsung aja. Letaknya ginjal itu adalah di retroperitoneum. Nanti akan aku jelaskan apa itu retroperitoneum. Mungkin kalian masih bingung sekarang. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Retroperitoneum. Dikit dulu. Telan dulu mentah-mentah. Retroperitoneum. Iya. Sementara itu ini merupakan organ-organ fiksasi dari ginjal atau organ-organ atau struktur-struktur, mohon maaf, struktur-struktur yang membuat ginjal kita itu terfiksasi atau gerakannya, sorry, atau dia tidak berpindah-pindah tempatnya. Di sini aja ya, di pinggang belakang aja ya, nggak pindah-pindah ke depan, nggak pindah-pindah ke bawah gitu ya. Ternyata memang ada struktur-struktur yang menjaga agar posisinya tidak berubah-berubah atau kita sebut dengan struktur yang memfiksasi. Fiksasi itu kan artinya menetapkan ya, seperti itu. Ini adalah organ-organnya nanti. Nanti kita pelajari lebih detail di bawah deh ya. Cuman sekarang interview, overview lengkapnya dulu saja. Bentuknya adalah seperti kacang koro, katanya ya, seperti itu. Ini referensinya dari buku anatomi. Jadi kacang koro ini bukan bukan kacang yang sering tak makan. Aku juga apa sih namanya? Jarang menemukan kacang koro ya. Warnanya merah kecoklatan seperti itu. Tapi kalau misalkan di laboratorium anatomi kadang-kadang warnanya putih karena kekurangan darah sudah ya, nggak ada darahnya lagi ya. Seperti itu. Sementara ini adalah letak letak ini ya, letak ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Ginjal kiri atau ren kiri letaknya setinggi vertebra torakal 11 sampai dengan vertebra lumbal 2. Ren kanan ren kanan tingginya serta vertebra torakal 12 dan juga vertebra lumbal 3. Jadi selisih satu deh. Artinya gini, kalau kita simpulkan dari sini, maka ginjal sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Seperti itu ya, karena dia cenderung lebih ke vertebra torakal 12, turun ke bawah deh, daripada yang ren sebelah kiri. Ren sebelah kiri dia tuh lebih ke atas, lebih ke vertebra torakal 11. Kebayang ya? Seperti itu. Baik, ini ya. Ini vertebra apa namanya kalau kita bandingkan, ini ginjal kanan, ini ginjal kiri letaknya sedikit lebih tinggi. Walaupun sebenarnya nggak signifikan ya, tapi kelihatan deh. Seperti itu. Bisa dipahami deh ya. Baik. Tadi ingat-ingat deh sekali lagi, letak dari ginjal itu adalah di retroperitoneum. Retroperitoneum. Apa itu retroperitoneum? Aku jelaskan singkat ya. Jadi perut kita itu terbungkus oleh suatu lapisan, deh, yang kita sebut dengan peritoneum. Sebagian besar organ kita, bukan cuma perut saja bahkan, itu punya pelapis. Jantung kita punya pelapis. Namanya apa pelapis jantung? Pada ingat nggak? Yuk, pelapisnya jantung apa namanya? Peri, perikardium.
Pelapisnya paru-paru namanya pleura, pelapisnya tulang namanya periosteum, pelapisnya abdomen, organ-organ perut kita, nama pelapisnya adalah peritoneum. Bisa dipahami ya? Usus kita dan seterusnya punya pelapis namanya peritoneum. Baik, semua organ ini ya, yang warna ungu ini adalah peritoneum, Dek. Ini ya, yang warna ungu ini adalah peritoneum. Semua organ yang berada di dalam peritoneum kita sebut dengan organ-organ intraperitoneum. Nih, intraperitoneum. Semua organ yang ada di dalam peritoneum namanya intraperitoneum. Sementara itu, yang warna biru, zona yang warna biru dan juga zona yang warna merah, ini merupakan kelompok organ di luar peritoneum. Setuju nggak? Karena kan yang warna ungu yang peritoneum. Berarti yang warna biru dan juga warna merah, ini berarti di luar peritoneum dong. Maka, organ yang warna biru dan juga warna merah kita sebut dengan ekstraperitoneum. Bisa kebayang? Ini perut ya, ini bagian depan, ini udelnya ya, ini bagian belakang, tulang belakangnya ya, seperti itu. Sekali lagi, organ di dalam peritoneum, di dalam pelapis, di dalam pembungkus, namanya intraperitoneum. Kalau kamu punya mangga, kamu masukkan mangganya ke dalam kresek, itu namanya mangganya intraperitoneum. Kreseknya adalah peritoneum. Jelas? Kalau kamu punya mangga, mangganya di luar kresek, namanya ekstraperitoneum. Paham ya? Baik, lanjutkan lagi. Lihat di sini, Dek. Berarti tadi yang ekstraperitoneum ada dua. Ada yang warna biru ekstraperitoneum, sama ada yang warna merah ekstraperitoneum juga. Bedanya adalah yang warna biru, ini dia letaknya, ini adalah kelompok organ di belakang peritoneum. Ya nggak sih? Yang warna biru, peritoneum di depannya. Berarti dia adalah kelompok organ di belakang peritoneum. Kita menyebutnya retroperitoneum. Jadi organ-organ yang ada di belakang peritoneum kita sebut dengan retroperitoneum. Nah ini ya, retroperitoneum. Kelompok organ yang berada di belakang peritoneum. Namanya retroperitoneum. Retro artinya terbelakang, jadul deh. Jadi retroperitoneum di belakang peritoneum, jadul. Sementara organ-organ ekstraperitoneum yang warnanya merah, ini kita sebut dengan subperitoneum. Subperitoneum. Dek, kalau aku nggak pernah menghafalkan organ peritoneum, nggak pernah tak hafalkan ini, karena banyak organnya. Kalau aku cenderung meminta kalian untuk menghafalkan organ-organ retroperitoneum, karena cuma ada 4 organ saja. Paham ya? Cuma ada 4 organ aja, jadi hafalkan ini aja. Semuanya, sisanya adalah organ intraperitoneum. Organ subperitoneum itu adalah organ-organ genital. Seperti misalnya kalau pada perempuan ya, ada rahim, ada ovarium, ada tuba falopi, itu merupakan organ subperitoneum, organ di dalam pelvis, organ di organ kemaluan, itu adalah organ subperitoneum. Jadi hafalkan saja yang retroperitoneum, ada organ-organ apa aja, ginjal dan seterusnya. Udah paham ya mengenai retroperitoneum ya? Jadi ternyata ginjal itu merupakan organ di luar peritoneum, lebih tepatnya retroperitoneum, karena di belakangnya peritoneum. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Jelas ya? Aku lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, kita masih bahas mengenai ginjal. Jadi kita selesaikan ginjal ya, supaya nanti kalian masuk masuk anatomi sudah nggak ngangong-ngangong lagi. Ini adalah ginjal, Dek. Secara garis besar, kalau kita bahas mengenai ginjal, kita spesifik bahas tentang ginjal sekarang ya. Ini adalah strukturnya. Mungkin ini juga yang akan banyak dibahas nanti ketika di anatomi ya. Jadi struktur dari ginjal itu akan terbagi menjadi dua, Dek, yaitu ada korteks dan juga ada medula. Korteks merupakan bagian luar dari ginjal, sorry, bagian luar dari ginjal, sementara medula merupakan bagian dalam dari ginjal. Ya, ya di sini, Dek. Ini ya, ini, lihat ini. Ini merupakan korteks, Dek. Ini adalah korteks. Sampai ke struktur yang seperti segitiga nih loh. Ini merupakan medula ginjal. Nah, ini. Jadi medula, jadi korteks itu mulai dari luar, ya mulai dari lapisan luar ini ya, sampai dengan ke struktur yang seperti segitiga. Nah, ini. Jadi yang ada segitiga-segitiganya ini kita sebut dengan medula ginjal. Paham ya? Jadi ginjal sekali lagi terbagi menjadi dua struktur, yaitu korteks renalis dan juga medula renalis. Bagian atas, bagian luar kita sebut dengan korteks. Bagian dalamnya kita sebut dengan medula renalis. Di dalam medula renalis ada struktur seperti segitiga. Kita menyebutnya piramid karena seperti piramid nggak sih? Jadi kita menyebutnya piramid.
piramidalis renalis, gitu ya, atau piramid renalis. Paham? Gitu ya. Jadi di dalam medula ginjal ada beberapa struktur yang perlu kita kenal, termasuk diantaranya adalah piramid renalis. Ya. Terus ada kolumna renalis. Kolumna renalis itu adalah struktur dari korteks yang masuk-masuk ke sela-sela piramid. Lihat ini deh. Lihat ini korteks ya kan? Ini korteks. Ini loh, yang masuk-masuk di antara sela-selanya ini. Nah ini piramid satu, ini piramid dua ya. Di antara keduanya ini kita sebut dengan kolumna renalis. Ya, mana di sini tulisannya? Ada nggak kolumna renalis? Kok nggak ada ya? Nah ini mungkin ya. Nah ini ya, kolumna renalis ya. Seperti itu. Papilla renalis ini merupakan struktur di bagian ujung sini, Dek. Ini loh. Namanya adalah papilla renalis. Sebenarnya lebih tepatnya ini apex. Jadi gini, Dek. Ini kan bentuknya seperti segitiga ya, yang si medula renalisnya ya. Si piramid piramid renalisnya seperti segitiga ya. Bagian ujungnya kita sebut dengan apex piramidalis. Bagian yang datarnya kita sebut dengan basis piramidalis. Ujungnya kita sebut dengan apex. Jadi kalau kalian lihat sebuah piramid D, bagian yang runcingnya tuh loh kita sebut dengan apex. Di anatomi seperti itu, bagian runcing kita sebut dengan apex. Jadi bagian ujungnya kita sebut dengan apex. Tapi di bagian apex ini ada lubang-lubang kecil deh. Ada lubang-lubang kecil, tempat netesnya urin. Ini yang kita sebut kemudian papilla renalis. Paham ya? Ini yang kita sebut dengan papilla renalis. Kalau kita lihat gambar ini, Dek, kita lihat gambar ini di sini, gambar yang ini ya. Nah ini, chat ini. Ini ada gambar seperti segitiga ini. Ini adalah piramida renalis. Ya, kalau kita lihat perbesar di ujungnya, lihat ini, Dek. Ada kayak ininya nggak sih? Kayak ada lubang-lubangnya nggak sih? Ini yang kemudian kita sebut dengan papilla renalis. PR ya, papilla renalis. Nah, tapi zona yang meruncing, ini kita sebut dengan apex renalis. Bisa dipahami ya? Jadi papilla renalis itu merupakan pori-pori kecil, tempat netesnya urin nanti. Seperti itu. Paham ya? Itu paling tidak merupakan struktur-struktur yang perlu kalian kenal di dalam ginjal. Ya, baik. Aku akan lompati sedikit terlebih dahulu ke ini. Apa sih namanya? Nanti aja deh, nggak jadi. Soalnya aku pengen jelasin lebih lanjut tentang ini deh. Jadi nanti setelah dari papilla renalis, nanti urin tadi akan berkumpul di kalix minor namanya. Ini loh, ini ada kalix minor ini, lihat ini. Kalix minor. Jadi struktur seperti ini ya, seperti cabang-cabang ini ya. Ini adalah kalix minor. Nanti kalix minor akan berkumpul lagi di kalix mayor. Ruangan seperti aula di bagian tengahnya. Jadi beberapa kalix minor ini kan kalix minor satu ya, kalix minor 2, kalix minor 3. Nanti dia akan berkumpul ke kalix minor yang di bagian tengah sini, aulanya. Ini kita sebut dengan kalix mayor. Paham ya? Artinya gini deh, aku pengen jelaskan, yang pengen aku jelaskan adalah, jadi urin kita itu akan diproduksi dari korteks ginjal dulu. Di korteks ginjal ini mulai terjadi filtrasi nanti, penyaringan urin. Ya, nanti dari korteks ginjal, urin tadi jatuh ke medula ginjal deh, ke piramida ginjal. Dari piramida ginjal, urin tadi akan netes-netes satu persatu tetes. Ya, akan netes ke kalix minor. Ya, ini kan piramid ginjal ya. Nanti akan netes-netes ke sini deh. Dari nomor 2, nomor satu, nomor 3 ini ya, dari kalix minor, urin tadi akan berkumpul di kalix mayor di sini. Bukan yang lubang ini ya, bukan ya, tapi rongga di sini loh, deh. Ini loh. Di sini loh, deh. Ini kan kalix minor ya, yang kecil ini ya, ini kalix minor. Di tengah-tengah sini adalah kalix mayor. Nah, gitu. Ya, tempat muaranya kalix minor namanya kalix mayor. Dari kalix mayor dia akan berkumpul lagi deh ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan pelvis renalis. Ini ya, pelvis renalis. Ini renal pelvis. Baru nanti urin tadi akan turun ke bawah ke ureter. Seperti itu. Itu adalah perjalanan urin secara singkat. Jelas ya? Baik. Berikutnya adalah vaskularisasi. Dari mana saja sih ginjal ini mendapatkan vaskularisasi atau pendarahan seperti itu. Berikut merupakan aliran arteri dari ginjal kita ya. Arteri renalis, arteri segmentalis, arteri interlobaris, arteri arcuata, nanti bercabang menjadi arteri-arteri ini. Aku jelaskan di slide berikutnya aja tentang arteri ya. Nanti kalau misalkan kalian diminta menyebutkan sama dokternya, ini adalah arteri-arteri untuk vaskularisasi ren. Tapi mana aja bendanya kita bahas di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan deh,
Lihat di sini. Lihat di sini ya. Aorta kita tuh panjang banget ya nggak sih? Aorta kita tuh panjang banget. Dari sini nih, aorta ini ya. Aorta kita panjang sekali, Dek. Nah, ini aorta. Dari jantung, dia akan berjalan sampai ke bawah sini. Loh, ini. Ada pasien, aku pernah ketemu pasien yang dia mengalami aortanya robek. Aortanya robek. Aorta robek itu bahaya. Karena aorta itu merupakan pembuluh darah arteri yang kemudian dia langsung keluar dari jantung. Jadi tekanannya sama seperti jantung. Kalau misalkan dia robek, yang ngucur darahnya. Kalau misalkan arteri yang robek di arteri jempol kamu, ya nggak apa-apa. Ya, ya jempol jauh dari jantung gitu loh. Tapi kalau misalkan aorta, dia tekanannya sama seperti jantung. Kalau dia robek, yang ngucur darahnya lebih kenceng, ya nggak sih? Baik, aorta ini deh berjalan sampai dengan ke bawah sini. Nah, ternyata aorta ini nanti dia akan memiliki cabang cabang ke sebelah kanan dan juga cabang sebelah kiri. Ini yang kemudian kita sebut dengan arteri renalis ini loh. Arteri renalis ini. Lihat ya. AR. Tak tulis AR gitu aja ya. Arteri renalis. Ini loh, arteri renalis. Nanti ada dua berarti ya, karena nanti arteri renalis kanan dan juga arteri renalis kiri menuju ke ginjal kanan dan juga menuju ke ginjal sebelah kiri. Seperti itu. Seperti itu. Jadi yang disebut sebagai arteri renalis, ya ini tadi ya. Gitu. Cabang dari mana? Cabang dari aorta, gitu ya. Arteri renalis tadi ya. Seperti itu. Tapi ternyata arteri renalis itu, sebentar, laptopnya ngelek. Nah ini, ternyata arteri renalis tadi itu dia akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Nih, jadi ini merupakan urutan cabang-cabangnya. Dari arteri renalis, menuju arteri segmentalis, menuju arteri interlobaris, menuju arteri arcuata. Mari kita lihat lebih detail lagi ya. Sabar. Nah ini adalah arteri renalis ya. Arteri renalis. Nanti dia akan bercabang-cabang nih, Dik. Lihat ini. Cabang satu, cabang dua, dan seterusnya ini ya. Ini kita sebut dengan arteri segmentalis. Yang pertama arteri renalis bercabang menjadi arteri segmentalis. Lihat nggak? Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya, arteri segmentalis itu dia akan berjalan loh, Dek. Arteri segmentalis ini akan berjalan di pinggir-pinggirnya medula. Ini yang kita sebut dengan arteri interlobaris. Arteri interlobaris. Ini yang ketiga. Di sini aja ya. Lihat ini. Arteri interlobaris. Jadi arteri interlobaris itu merupakan cabang dari arteri segmentalis yang kemudian dia akan berjalan ke sebelah kanan dan juga sebelah kiri, pinggir-pinggirnya gitu maksudnya ya, dari piramid. Nah ini loh, kanan dan kiri gitu ya, misalnya ya, kanan dan kiri dari piramid. Itu kita sebut dengan arteri interlobaris. Paham ya? Nah, arteri interlobaris, lihat di sini deh, nanti dia akan mengalami sedikit pelekukan. Lihat nggak sih? Lihat di sini ya, di sini aja mungkin ya. Dia akan sedikit melekuk ke sini. Ini yang kita sebut dengan arteri arcuata. Dari kata arcus atau arcuari. Arcuari atau arcus itu artinya adalah melengkung, busur. Ini ya, ini adalah arteri arcuata. Di sini ada nggak? Nggak ada. Arcuata. Arcus, membusur gitu ya. Baik, coba kita lihat lagi di sini deh. Kita lihat gambar yang lebih detail lagi ya. Ini, di gambar ini, kalau kita lihat ya, ini merupakan arteri interlobarisnya nih, yang ini nih, yang ini. Nih, arteri interlobaris. Nah, nih sampai sini nih. Ini kan piramidnya ya. Ini kan piramid dari renalisnya ya. Piramid. Nanti dia akan melengkung di bagian sini, deh. Nah, ini melengkung gini kan. Nah, ini kita sebut dengan arteri arcuata. Karena dia bentuknya seperti arkus katanya ya. Atau ya melengkung ya. Kita sebut dengan arteri arcuata. Arteri arcuata ini nanti dia itu akan memiliki cabang ini kan, arcuata kan? Pulpenku warnanya merah. Ini loh, Dek. Ini loh arcuata. Nanti dia akan memiliki cabang toh. Cabang-cabang yang lurus-lurus ini loh. Ini kita sebut dengan arteri recta namanya. Dari kata rectus artinya lurus. Sebentar, coba kita lihat lagi ya. Kita urutkan lagi. Nih, arteri arcuata nanti dia akan menuju ke arteri interlobularis. Oh iya, arteri interlobularis itu yang tadi. Sebentar, sorry. Arteri interlobularis. Mohon maaf, ini kita sebutnya arteri interlobularis lobularis saja ya. Nah ini. Nah ini di sini ya, arteri interlobularis. Arteri interlobularis. Interlobaris sama interlobularis itu berbeda. Interlobaris itu dia di sekelilingnya si piramida renalis. Sementara interlobularis itu merupakan cabang dari arteri arcuata. Interlobularis. Interlobularis.
Sorry ya, aku koreksi tadi bukan arteri rekta. Arteri rekta di tempat lain lagi. Hampir sama bentukannya soalnya. Seperti itu. Interlobularis. Seperti itu. Jelas ya? Paling tidak sampai di situ dulu aja yang perlu kalian hafalkan. Ya. Jadi sekali lagi urutannya adalah dari arteri renalis, dia akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Dari arteri segmentalis, dia akan bergerak ke kanan kirinya si piramida renalis, membentuk arteri interlobaris. Interlobaris. Dari arteri interlobaris, dia akan melengkung. Kita sebut dengan arteri arcuata. Tadi ya, karena bentuknya seperti arcus. Dari arteri arcuata, dia akan bercabang lagi, membentuk arteri interlobularis. Beda ya, interlobaris, interlobularis. Dalam biologi, nama yang lebih panjang menunjukkan struktur yang lebih kecil. Jadi kalau kita mau bandingkan interlobaris dengan interlobularis, berarti lebih kecil interlobularis daripada interlobaris. Gitu. Memang di biologi ada struktur nama seperti itu deh ya. Makanya kalau kalian perhatikan bronkus dan juga bronchiolus ya lebih kecil bronchiolus karena namanya lebih panjang gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, oke. Sampai sini ada mau tanya enggak? Pusing ya, nggak apa-apa. Sekarang sekarang masanya belajar nggak apa-apa deh. Daripada nanti pada saat sudah berjalan temponya, baru kalian belajar rasanya crowded materinya. Ada mau tanya enggak kira-kira? Paham ya? Baik. Berikutnya merupakan fiksasi renal. Ini yang kemudian tadi pengen aku tekankan lagi ya. Jadi renal kita itu bisa terfiksasi atau tidak bergerak itu karena ada struktur-struktur yang menahan tentunya. Ini merupakan struktur-struktur yang tak maksud tadi. Struktur-struktur yang menahan renal. Yang pertama adalah capsula fibrosa renalis. Capsula fibrosa renalis itu merupakan pembungkusnya renal secara langsung. Kita sebut dengan capsula fibrosa renalis. Ini loh, renal kapsul ini loh. Atau kalau digambar ini yang ini loh. Jadi kalau tadi tak jelaskan di awal bahwa renal kita itu ada bagian korteksnya sama ada bagian medulanya. Ya nggak sih? Tapi di bagian paling luarnya ada yang kita sebut dengan kapsulnya atau kulit renalnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat mangga, mangga itu kan ada dua bagian ya. Ada daging mangganya sama ada biji mangganya. Daging mangganya kita sebut dengan korteks. Biji mangganya kita sebut dengan medula. Tapi di bagian luar dari daging mangga ada kulit mangga. Itu yang kita sebut dengan kapsul. Paham ya? Ginjal kita juga sama seperti itu. Kapsul ini merupakan bagian kulit ginjal sebenarnya. Ya, kulit pembungkus ginjal ya. Kita sebut dengan kapsula fibrosa renalis. Lalu kalau kita perhatikan lagi, di sekeliling ginjal kita, itu juga ada yang kita sebut dengan ini ya, perirenal fat dan juga pararenal fat. Ya di sini. Ini berbeda deh. Perirenal fat ini ginjal ya, ini ginjal. Luarnya tadi adalah capsula renalis. Di bagian sini deh, ini kita sebut dengan perirenal fat atau perinephric fat sembarang, ya. Sementara di bagian luar dari fascia renalis, ini fascia renalisnya ya, ini fascia renalisnya. Di bagian luarnya ini merupakan pararenal fat. Paham bedanya antara perirenal sama pararenal? Kalau perirenal itu dia tepat membungkus ginjal sebelum fascia renalis. Sementara pararenal fat, dia di luarnya fascia renalis. Kumpulan lemak tapi di luar fascia renalis. Paham ya? Karena kita memiliki pembungkus yang kita sebut dengan fascia renalis. Seperti itu. Nah ini ya, fascia renalis. Jadi yang ketiga adalah fascia renalis. Baik, sekarang kita urutkan ya. Dari satu, dari paling dalam ke paling luar. Pembungkus ginjal atau yang memfiksasi ginjal kita. Yang pertama adalah renal kapsul ya, kapsula renalis di sini ya, di pinggirnya ginjal langsung ini ya. Ini gambar dari buku anatomi netter. Ya kurang lebih di sini deh ya. Kelihatan nggak ini ya? Dia tipis sekali, cuman nggak ditunjuk aku rasa. Seperti itu. Dia digambarin aja deh. Ini lebih ditunjuk ya. Ini loh, kapsula renalis. Lalu di bagian luarnya, ini lapisan yang pertama ya. Di bagian yang kedua, ini ada perirenal fat. Di bagian luarnya lagi ada fascia renalis yang ini. Yang bentukan seperti warna abu-abu ini mungkin ya. Di bagian luarnya lagi ada pararenal fat. Itu merupakan struktur-struktur yang kemudian membuat ginjal kita itu terfiksasi, nggak bisa gerak. Ya, baik. Berikutnya
ada struktur pada ginjal yang kita sebut dengan hilus renalis. Jadi hilus renalis ini merupakan tempat masuk struktur-struktur ke dalam ginjal. Ya, nah ini loh, tempat masuknya ini loh. Ini area ini kita sebut dengan hilus renalis. Areanya kita sebut dengan hilus renalis. Lantas apa saja yang masuk ke dalam hilus renalis? Ternyata ada tiga struktur paling tidak. Yang pertama adalah vena renalis, yang kedua adalah arteri renalis, dan yang ketiga adalah pelvis renalis. Mereka bertiga adalah struktur yang masuk ke hilus renalis. Paham ya? Vena renalis yang warna biru, arteri renalis, dan juga pelvis renalis. Ini loh, piala ginjal. Pelvis renalis itu sebenarnya merupakan cikal bakal dari ureter. Ya, tapi pada saat dia masih di ginjal, kita menyebutnya pelvis renalis gitu aja. Seperti itu. Sementara itu struktur-struktur lain yang menembus hilus renalis adalah dua ini tambahan ya. Plexus nervosus sama pembuluh-pembuluh darah, pembuluh-pembuluh limfa. Jelas ya, tapi yang utama tiga ini deh. Oke, sudah. Itu yang pengen tak jelaskan mengenai ginjal. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Ini adalah slide terakhir tentang ginjal. Ada yang mau tanyakan nggak? Paham ya? Baik. Kalau kita bahas tentang ginjal, kita juga akan membahas mengenai sel ginjal. Sel ginjal kita menyebutnya nefron. Jangan kebalik dengan neuron. Dua hal yang hampir sama namanya tapi berbeda jauh maknanya. Nefron itu merupakan sel ginjal, deh. Sel ginjal. Sorry, sebentar. Sel ginjal. Namanya nefron. Termasuk di antaranya nefron, yang disebut nefron itu, mulai dari glomerulus sampai dengan ke tubulus contortus distalis. Atau kalau misalkan di dalam histologi kita menyebutnya TC2. Oke, kita bahas singkat mengenai nefron ya, singkat saja. Lihat di sini deh. Ternyata kalau misalkan kita lihat sel ginjal kita tuh berbeda dengan sel kulit dan lain sebagainya. Sel kulit kita mungkin kotak bentuknya. Ya, tapi sel ginjal bentuknya meliuk-liuk seperti ini. Lihat ini. Ini loh, bentuknya berkelok-kelok. Kita sebut dengan sel ginjal atau nefron. Mulai dari sini, mulai dari yang warna ungu ini, sampai ke yang warna merah. Itu kita sebut dengan sel ginjal. Mari kita beri nama satu persatu. Yang warna ungu ini, kalau kita perbesar, bentukannya seperti yang di sebelah kanan. Jadi, struktur warna ungu ini kita menyebutnya adalah renal corpuscle. Tadi di sini kita kasih nama apa ya? Ya ini ya, renal corpuscle. Ini, renal corpuscle. Semua ini namanya renal corpuscle. Tapi kalau kita breakdown, yang disebut dengan renal corpuscle ternyata terdiri dari dua struktur besar. Yang pertama adalah ini yang warnanya ungu, ini kita sebut dengan glomerulus, dan juga yang warnanya kuning ini, Dik. Yang warna kuning ini. Ini kita sebut dengan capsula Bowman, CB. Nah, kapsula Bowman. Kapsula Bowman dan juga glomerulus secara bersamaan kita sebut dengan renal corpuscle. Jadi renal corpuscle itu adalah gabungan dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Ini ya, udah terjelaskan di sini ya. Seperti itu. Nah, setelah dari yang warna ungu ini, sel ginjal kita itu akan berubah menjadi warna biru nih, Dek. Nih, menuju ke warna biru ini. Akan melanjutkan diri menjadi warna biru. Yang warna biru ini, kalau kalian perhatikan, bentukannya meliuk-liuk. Bahasa Latinnya meliuk-liuk adalah contortus. Jadi yang warna biru ini kita sebut dengan tubulus contortus. Tubulus atau pipa yang berkelok-kelok namanya tubulus contortus. Berkelok-kelok itu contortus. Tubulus contortus proksimal karena dia lebih awal terbentuknya, bukan terbentuknya, lebih awal munculnya. Jadi kita sebut dengan proksimal. Tubulus contortus proksimal. Ya, seperti itu. Atau kalau dalam histologi kita menyebutnya TC1. Dari tubulus contortus proksimal nanti dia akan melanjutkan diri ke ini deh, tubulus tapi dia nggak meliuk-liuk lagi, lurus, sehingga tidak bisa kita sebut dengan tubulus contortus lagi. Karena kalau misalkan contortus harusnya dia meliuk-liuk, secara bahasa kan gitu ya. Maka kita menyebutnya loop of Henle. Jadi tubulus yang lurus ini kita sebut dengan loop of Henle. Sampailah dia ke yang warna merah tapi meliuk-liuk lagi nih, lihat ini enggak? Warna merah meliuk-liuk lagi. Ini kita sebut dengan tubulus contortus distal. Sampai di sinilah yang kita sebut dengan nefron. Ya, jadi nefron itu mulai dari glomerulus, ya, kapsula Bowman, TC1, loop of Henle, dan juga TC2 atau tubulus contortus distal. Bisa dipahami ya? Nanti pipis kita
Urin kita itu terbentuk dari mereka ini. Pertama-tama, urin itu akan terbentuk dari glomerulus, akan disaring darahnya. Ya, lalu akan masuk ke dalam kapsula Bowman urin kita. Dari kapsula Bowman menuju ke TC1. Ya, urut toh? Urut kan? Dari TC1 menuju ke loop of Henle. Dari loop of Henle menuju ke TC2. Tuh, TC2-nya mana? Oh, ini TC2. Ya, TC2. Dari TC2 menuju ke ductus colligentes. Ini adalah ductus colligentes, Dek. Ini ya. Ini adalah ductus colligentes. Seperti itu. Ductus colligentes dari kata collecting, artinya ductus pengumpul. Tapi yang disebut sebagai nefron itu cukup sampai di sini aja. Artinya ductus colligentes itu bukan merupakan dari sel ginjal. Bukan sel ginjal dia. Jadi kalau kita bahas sel ginjal ya sampai TC2 saja. Ya, ke ductus colligentes. Baru nanti menuju ke ductus papillaris ini, yang ada lubang-lubangnya ini. Nah, baru menuju ke kalis minor. Netes-netes dia satu persatu. Ya, baru nanti tetesan tadi terakumulasi di kaliks mayor. Kaliks mayornya penuh menuju ke pelvis renalis. Baru nanti menuju ke ureter. Ya, turunnya seperti itu. Jelas ya? Paham deh ya? Walaupun bingung aku yakin apa namanya, tapi aku yakin kalian sudah mulai dapat maksudnya kok. Walaupun menghafalnya mungkin perlu waktu. Ya, nanti didengarkan lagi recordnya. Buatlah catatannya ya, atau coret-coret lah PPT-nya. Udah selesai tentang ginjal, ya. Jadi yang bisa kita ambil intisarinya adalah ginjal ini merupakan sebuah organ yang terletak pada kanan dan juga kiri pinggang yang kemudian memiliki dua bagian besar dalam strukturnya yang kita sebut dengan korteks dan juga medula. Kalau kita perbesar lagi secara mikroskop, ada struktur yang kita sebut dengan nefron atau sel ginjal yang mengisi bagian korteks dan juga bagian medula. Jadi yang disebut sebagai nefron tadi, nefron itu panjang, Dik. Dan dia berjalan dari korteks ke medula. Berjalan, mengisi korteks dan juga medula. Paham ya? Seperti itu. Nanti urin kita ya terbentuk dari nefron tadi harusnya ya. Baik, udah selesai mengenai ginjal. Itu adalah risumnya. Berikutnya adalah glandula suprarenal. Ini tambahan saja, Dek, tidak terkait dengan materi uropoetika sebenarnya, tidak terkait dengan pembentukan urin, tapi aku pengen jelaskan saja bahwa singkat aja ya, di atas ginjal kita itu ada seperti topi, ada seperti kelenjar yang kita sebut dengan kelenjar suprarenal. Glandula tuh kelenjar bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau misalkan kalian bahasa Inggrisnya namanya glands, bahasa Latinnya namanya glandula. Ya, karena dia ada di atas renal, maka kita menyebutnya suprarenal. Jadi glandula suprarenal atau glandula adrenal, nama lainnya, ya, itu merupakan sebuah kelenjar yang terletak di atasnya renal. Seperti itu. Ternyata struktur-struktur ini bukan cuma kumpulan lemak, Dek, melainkan ada fungsinya. Ya, kalau kita membahas mengenai glandula suprarenal ini dia memiliki dua bagian, sama seperti renal. Ada bagian korteksnya, ini bagian bagian korteks ya, sama ada bagian medulanya di bagian tengah. Dua-duanya menghasilkan hormon, baik bagian korteksnya maupun bagian medulanya. Ini adalah hormonnya. Nanti dibaca di sini. Ya, hormonnya apa saja. Seperti itu. Oke? Salah satu hormon yang paling terkenal adalah hormon kortisol, deh. Hormon stres ya. Mungkin sekarang kalian banyak keluar ya hormon kortisolnya ya, karena kalian lagi belajar. Jadi stres. Itu apalagi masuk kuliah nanti ya, tambah banyak hormon kortisol kita ya. Itu kita sebut dengan hormon kortisol. Ternyata hormon kortisol tadi diproduksi sama korteks adrenal ya. Sementara medula medula adrenal itu menghasilkan dua hormon saja, epinefrin dan juga norepinefrin atau adrenalin dan juga noradrenalin. Di sini ya. Ini medula ginjal, epinefrin sama norepinefrin. Eh, gitu. Ya, ya mereka berdua juga hormon stres. Jadi yang keluar pada saat kita stres itu bukan cuma kortisol aja, tapi mereka berdua juga. Banyak hormon yang keluar pada saat kita stres ya. Makanya jangan stres-stres ya. Baik, kalau misalkan boleh tak simpulkan sampai di sini, Dik, memang materi yang paling lengkap, materi yang paling panjang mengenai uropoetika itu adalah materi ginjal, anatomi ginjal. Di PPT ini, aku menghabiskan beberapa slide untuk membahas ginjal aja. Sementara itu nanti, ureter itu cenderung lebih sedikit. Ya, jadi alhamdulillah, kita sudah melewati masa-masa krisis ya. Masa-masa krisis.
Berikutnya adalah ureter. Dari ginjal, urin tadi akan turun ke ureter. Ya, jadi ureter ini merupakan struktur yang menghubungkan antara ginjal dan juga vesika urinaria. Terbagi menjadi dua bagian. Ada ureter pars abdominal sama ada ureter pars pelvikal. Ya, ureter pars abdominal artinya adalah ureter yang masuk ke dalam kafum abdomen. Jadi dia masih ada di rongga abdomen atau rongga perut. Tapi ureter ini panjang, Dek. Dia tidak di abdomen saja, melainkan dia juga akan turun ke pelvis. Ya, akan turun ke rongga kemaluan itu loh, Dek. Tahu kan rongga kemaluan ya? Ya di situlah ya. Nah, seperti itu. Maka nanti ketika dia sudah sampai ke daerah tersebut, maka kita sebut dengan ureter pars pelvikal, ya. Nah, ini Dek, ini kurang lebih ya. Ini adalah ureter pars abdominal, ya. Nanti dia menyilang di apa namanya? Arteri iliaka komunis ini ya. Menyilang di sini membentuk turun ke arah bawah sini, ini yang kita sebut dengan arteri pars pelvikal. Nes tuno saja aku rasa. Nes tuno aja. Yang penting yang mana? Yang penting yang ini, Dek. Tolong ini dihafalkan ya. Ini dihafalkan. Penyempitan ureter. Tolong itu dihafalkan. Ada 3 tempat ureter kita menyempit. Kenapa ini perlu dihafalkan? Karena kalau misalkan kalian sebagai seorang dokter, ini sering ditekankan di kuliah nanti. Kalau kalian menemukan batu-batu ureter itu sering terjebak di penyempitan ureter. Jadi ternyata lumennya ureter atau rongganya ureter itu tidak konsisten ukurannya. Ada beberapa tempat yang dia menyempit. Di mana saja ya di 3 tempat ini. Yang pertama adalah pada saat peralihan antara pelvis renalis ke ureter. Ini loh, Dek. Ini kan pelvis renalis ya, ke ureter. Ini menyempit dulu di sini. Itu penyempitan pertama. Paham ya? Penyempitan pertama pada saat dia baru keluar atau baru jadi ureter. Dari pelvis renalis keluar ke ureter, dia menyempit dulu. Itu. Yang kedua, peralihan antara pars abdominal ke pars cervical atau bahasanya adalah pada saat dia menyilang arteri iliaca communis. Ini adalah arteri iliaca communis. Kalau kita mau bahas arteri iliaca communis, by the way, arteri aorta itu, tadi kita udah bahas aorta deh ya. Aorta itu nanti dia akan menyilang dua deh di daerah paha situ ya. Ini loh aorta, panjang toh. Dia menyilang dua. Ini loh, penyilangan dua di daerah selangkangan itu. Itu kita sebut dengan arteri iliaca communis. Karena ada kanan dan kiri, maka kita menyebutnya arteri iliaca communis sinistra dan juga dextra. Ya, paham ya? Nah, ternyata sayangnya di depannya arteri iliaca tadi itu akan berjalan ureter. Dan pada saat itu ureternya tergencet. Jadi makanya dia agak sedikit menyempit. Seperti itu. Itu adalah penyempitan kedua. Jadi di sini kurang lebih ya, penyempitan kedua ya. Penyempitan ketiga adalah pada saat dia itu masuk ke vesika urinaria. Ini ya, masuk ke vesika urinaria. UB ini apa dia? UB ini urin bladder kayaknya. Ya, kantong kemih. Universitas Brawijaya UB ya. Nah ini loh Dek, pada saat dia masuk ke vesika urinaria itu menyempit lagi. Jadi ini adalah penyempitan ketiga. Nah, artinya kalau misalkan kita membahas mengenai penyempitan, ini identik dengan adanya batu ureter. Artinya batu ureter itu sering terjebak di penyempitan-penyempitan ini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan batu, kadang-kadang ketemunya di sini. Ya, kadang-kadang ketemunya di sini. Di atasnya penyempitan biasanya. Jelas ya? Seperti itu, Dek. Oke? Itu merupakan ureter yang perlu kalian highlight. Tentang ureter yang perlu kalian highlight ya. Oke. Bahas apa lagi nih? Ini vaskularisasinya ya, Dek ya. Vaskularisasinya ya memang ada beberapa arteri yang mendukung kehidupan dari ureter ya. Karena dia panjang, maka arterinya ada banyak ya. Jadi adalah arteri renalis ya. Arteri renalis itu dia bercabang nih kan, ini kan arteri renalis ya. Dia punya cabang ini. Nah, nih dia akan memvaskularisasi ureter yang dekat dengan ginjal ya. Seperti itu. Ada arteri gonadal juga, ada arteri iliaca communis ya, cabang-cabang dari arteri iliaca communis ini ya. Nah, ini juga akan memvaskularisasi ureter ya. Tapi ini dibaca saja ya. Nanti kalau misalkan kalian ini udah tak rangkumkan vaskularitasnya dari mana saja. Sekarang kalau misalkan kalian ditanya sama dokternya sudah punya jawabannya. Baik, tak persingkat lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai vesika urinaria atau kantung kemih. Ya, ini yang mungkin sering buat kalian itu sakit ya pada saat nahan pipis ya. Oke, kantung kemih, D, bentukannya seperti segitiga ke arah bawah gini ya. Nah, sehingga dia punya dua bagian. Punya bagian basis sama punya bagian apex ya.
seperti itu. Nah ini ya, ada bagian basis sama ada bagian apex, seperti itu. Oke, kolumna itu di bagian tengah sini, deh. Kolumnanya ya. Oke, terus habis itu apalagi tentang vesika urinaria, sebentar. Vesika urinaria ini ada dua bagian nanti, deh. Ada bagian kasar sama ada bagian halusnya. Jadi kalau kita lihat di bagian dalamnya, lihat ini, deh. Lihat ini, deh. Nah, lihat ini ya. Loh, ini kasar-kasar loh, deh. Ini kasar-kasar. Nah, ini adalah bagian kasar dari vesika urinaria. Kita menyebutnya adalah rugae vesicae. Rugae itu adalah bentukan seperti urat-uratnya gitu ya mungkin ya. Rugae vesicae ini. Ini adalah bagian kasar dari vesika urinaria. Kita menyebutnya rugae vesicae. Yang pertama, yang kedua ada bagian halusnya juga, Dek. Lihat ini. Bentukan segitiga ini halus, ya nggak sih? Nah, ini kita sebut dengan trigonum vesica. Nah, ini ya, trigonum vesica. Seperti itu. Jadi trigonum vesica ini merupakan bagian dari vesika urinaria yang kemudian dia strukturnya lebih halus. Seperti itu. Paham ya? Gitu. Jadi kalau misalnya kita buka vesika urinaria, ada bagian yang kasar, ada bagian yang halus ya. Gitu. Baik. Lalu berikutnya ini juga penting ya. Ini juga cukup penting. Muskulusnya, otot-otot dari vesika urinaria. Ada muskulus detrusor sama ada muskulus sphincter uretra interna. Sphincter uretra interna. Ini deh. Ini adalah muskulus di sekitarnya uretra. Kita sebut dengan muskulus detrusor. Yang melingkar ini loh. Musculus detrusor. Ada tulisannya nggak di sini? Ini loh. Nanti ditulis ya dia ya. Ini ya musculus detrusor ya. Nah, sementara itu di bagian pinggirnya sini, sorry, kok di sini? Di sini ya. Ini ada muskulus lagi. Ini dia yang menutup uretra supaya dia nggak jatuh ke arah, sorry, dia menutup vesika urinaria supaya urinnya nggak jatuh ke arah uretra, gitu ya. Kita menyebutnya adalah sphincter uretra interna. Baik, itu di keep dulu saja. Yang sphincter uretra interna itu di keep dulu. Karena nanti kita akan bahas secara bersama tentang sphincter uretra eksternanya. Ada interna, harusnya ada eksterna dong, supaya lebih relate, supaya lebih nyambung. Nanti kita akan ulangi lagi di uretra, ya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah memang di dalam di dalam bladder ini ada muskulus-muskulus yang mengelilinginya. Kita sebut dengan muskulus detrusor. Ya, jadi kalau misalkan di sini banyak 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 urin, nanti muskulus detrusor ini kayak memeras si vesika urinaria sehingga urinnya jatuh ke arah bawah, jatuh ke arah uretra. Tapi kemudian agar kemudian tidak bocor si uretranya, si pipisnya tadi, ada sphincter lagi di sini, deh. Ada muskulus yang mengunci. Ini loh, agar kemudian salurannya tertutup. Kita sebut dengan muskulus sphincter uretra interna. Paham ya? Ini terkait dengan pipis nanti itu. Ini merupakan arteri-arterinya ya, nanti dibaca aja ini kalau ini. Baik. Nah, berikutnya adalah uretra ya. Tadi udah tak sampaikan bahwa uretra pada laki-laki itu panjang karena strukturnya juga panjang ya. Karena ada penis yang kemudian panjang ya. Seperti itu. Nah, uretra pada laki-laki itu berbeda dengan uretra pada perempuan. Sekalian ya kita sedikit belajar sedikit nyenggol tentang perempuan dan juga laki-laki juga ya. Pada laki-laki, uretra itu fungsinya bukan cuma untuk pipis, Dek, tapi juga untuk mengeluarkan sperma. Ya, kalau misalkan pada perempuan, pengeluarannya berbeda antara pipis dengan cairan-cairan lainnya, berbeda. Nah, uretra pada laki-laki itu terbagi menjadi tiga bagian, Dek. Ya, ini ya. Ada pars prostatica, pars membranacea, dan juga pars cavernosa. Gampang aja. Lihat aja di kanan kirinya, lihat ini, Dek. Ini uretra, panjang toh, uretra laki-laki toh, panjang kan? Lihat ini. Yang pertama, lihat di sini. Kalau kanan kirinya adalah prostat, kita sebut dengan uretra di bagian sini, kita sebut dengan uretra pars prostata atau pars prostatica. Jadi lihat kanan kirinya aja. Yang pertama, yang kedua, lihat di sini lagi. Mana sih? Lihat di sini lagi ya. Ini, di kanan kirinya ada musculus sphincter ini, musculus sphincter uretra ini. Ini loh. Nah ini kurang lebih di daerah sini ya, yang kedua ya. Ini kita sebut dengan uretra pars membranacea. Satu, dua. Seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga ini panjang sekali uretranya nih, paling panjang dia mungkin ya. Nah, ini paling panjang. Ini kita sebut dengan uretra pars cavernosa. Kenapa? Karena ini, ada struktur ini. Ini kita sebut dengan bulbus cavernosa. Ini loh, namanya bulbus cavernosa, bagian dari penis.
bulbus cavernosa, BC. Jadi kalau nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai penis lagi, Dek. Penis itu di bagian bagian penis yang kemudian dia membungkus uretra itu kita sebut dengan bulbus cavernosa. Jadi uretra di bagian dalamnya kita sebut dengan uretra pars cavernosa. Paham ya? Jadi uretra itu dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan dia kanan kirinya ada siapa. Kalau kanan kirinya ada prostat, kita sebut dengan uretra pars prostatica. Kalau kanan kirinya ada musculus sphincter, kita sebut dengan uretra pars membranacea. Kanan kirinya ada bulbus cavernosa, kita sebut dengan uretra pars cavernosa. Oke? Oke, seperti itu. Nah, yang tadi ada ya, uretra itu punya dua muskulus, ada muskulus sphincter uretra internum sama muskulus sphincter uretra externum ya. Oke. Nah, di sini deh. Nah, jadi pada saat dia baru keluar dari apa tadi? Vesika urinaria, ini kita mengenal ada yang namanya sphincter uretra internum. Ini di daerah sini, ya, ini kurang lebih di sini ya. Sphincter uretra internum. Sama juga ada sphincter uretra externum, ya. Seperti itu. Jadi ada dua sphincter. Fungsinya apa, Dek? Sekarang tak jelaskan. Fungsinya buat kamu pipis. Ya, buat kamu pipis. Lihat di sini, Dek. Ada sphincter uretra internum sama sphincter uretra externum. Bedanya adalah sphincter uretra eksternum itu dikendalikan oleh otonom. Sorry, dikendalikan oleh saraf somatik. Artinya kita bisa kendalikan dia secara sadar. Paham ya? Nih, dia dikendalikan oleh korteks cerebri, mengendalikan muskulus sphincter eksternum. Tapi yang internum dikendalikan oleh saraf otonom, otomatis dia. Baik, mari kita perjelas lagi. Kalau misalkan kalian itu kebelet pipis, yang laki-laki terutama, belum menemukan pom bensin, kira-kira ngucur nggak tuh pipis? Enggak toh, karena ada muskulus sphincter, sorry, sphincter uretra eksternum yang masih tertutup, yang bisa kalian kendalikan secara sadar pakai otak kalian. Belum ketemu pom bensin nih, tak tutup dulu deh. Itu bisa. Itu namanya kalian nahan pipis. Tapi yang muskulus uretra internumnya itu sudah terbuka duluan karena dia bersifat otonom deh. Jadi ketika ketika vesika urinarinya penuh, secara otomatis dia akan terbuka si muskulus uretra internumnya. Jadi kuasa Tuhan ya dalam mengatur tubuh kita ya. Yang pertama, yang kedua, nanti kalau misalkan kamu masih belum ketemu pom bensin untuk pipis, maka dia akan tertutup yang muskulus uretra externum. Kalau sudah ketemu, akan terbuka. Itu dikendalikan secara sadar oleh otak kalian, oleh otak besar ya, hemisfer. Seperti itu. Aku rasa jelas ya. Oke, ini apa lagi nih? Ya ini tambahan nanti kalian boleh baca-baca. Ini terkait dengan genitalia pria, tapi singkat aja tak masukannya ya. Gitu. Lalu ini adalah uretra feminina. Dia cenderung lebih pendek memang ya, cenderung lebih pendek. Nanti kita akan bahas lebih detail di materi genitalia feminina. Tapi memang kalau misalkan boleh eh, tak jabarkan sedikit deh ya. Memang ini perbedaannya deh ya. Uretra feminina sama maskulina. Memang materi di UGM itu cenderung lebih padat, banyak. Tapi kemudian ya kalian harus pinter-pinter ngatur waktu untuk belajar. Oke, sudah sih itu aja tentang anatominya. Ini jam berapa sudah? 20.38. 5 menit lagi aku akan jelaskan singkat mengenai histologi ginjal. Singkat aja, nggak banyak-banyak. Sedikit saja. Perhatikan baik-baik yang aku garis bawahi deh ya. Jadi tadi kita udah belajar mengenai ginjal. Bahwa ginjal kita itu terisi oleh sel-sel yang lebih kecil yang kita sebut dengan nefron, ya nggak sih? Kalau kita perhatikan deh, nefron itu, nefron itu panjang. Sehingga ada bagian dari nefron yang dia itu tenggelam di korteks, tapi ada bagian dari nefron yang dia tenggelam di medula. Paham ya? Ini adalah korteks ginjal sampai di sini kurang lebih. Ini korteks ya. Di bagian tengahnya bagian medula ginjal. Udah tak kasih tanda itu di situ. Nah, pada bagian korteks ginjal, ciri khasnya, struktur-struktur yang ada di korteks ginjal, termasuk diantaranya adalah kapsula Bowman dan juga glomerulus, TC1, TC2. Jadi sebagian besar nefron itu ada di korteks ginjal. Bagian nefron yang ada di medula ginjal cuma ada satu saja, yaitu lengkung Henle.
Jadi dia kayak gini kan tadi kan. Ini kan kayak si glomerulusnya ya. Berarti dia akan melengkung gini kan. Nah, melengkung seperti ini. Jadi yang masuk ke bagian medula ginjal, ini adalah piramida ginjal ya. Ini adalah korteksnya. Yang masuk ke bagian medula ginjal itu adalah si lengkung Henle saja. Sementara glomerulus, TC1, TC2 itu ada di bagian korteks. Paham ya? Seperti itu. Sementara nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 ini merupakan struktur-struktur lain yang bisa kalian temukan pada korteks. Termasuk di antara adalah tubulus collectivus, ya, collecting tubulus, ya, tubulus collectivus. Itu juga ada di bagian medula. Jadi kalau kita perhatikan memang pembentukan urin yang besok dijelaskan sama dokter Aura itu mungkin akan lebih banyak terjadi di dalam korteks ginjal daripada di medula ginjal ya, gitu. Karena di medula ginjal cuma dilewati oleh si lengkung Henle. Seperti itu. Oke, ini pembahasan lebih detail mengenai renal corpuscle ya. Kalau aku bahas renal corpuscle itu artinya adalah dua. Berarti dia terdiri dari capsula Bowman dan juga glomerulus tadi ya. Ingat-ingat. Nah, kita sebut bersamaan adalah renal corpuscle. Ternyata gini, Dek. Renal corpuscle ini di kapsula Bowman terutama, kapsula Bowman ini ternyata ini loh, perjalanan ceritanya, perjalanan embriologisnya ini adalah glomerulus, Dek. Aku rasa nanti kalian kalau misalkan di UGM tuh biasanya juga akan membahas embriologi deh ya. Jadi tolong didengarkan. Jadi ini adalah si siapa ini? Tadi namanya. Kapsula Bowman. Ini kapsula Bowman ini adalah glomerulus. Jadi kalau lihat di kameraku ya, kelihatan nggak kameraku ya? Jadi ibaratnya kalau misalkan ini adalah glomerulus dan ini adalah kapsula Bowman gimana nih? Nah, jadi kayak seakan-akan si glomerulus ini ditangkap sama kapsula Bowman. Nah, pada saat embriologisnya, pada saat perkembangan embriologinya. Sampai nanti pada akhirnya ketika ditangkap kayak dimakan gitu ya, si glomerulusnya akan tenggelam termakan oleh si kapsula Bowman. Seperti itu. Ini bentukannya. Jadi kapsula Bowman ini eh, pada akhirnya akan berada di bagian pinggir dari glomerulus. Seperti itu. Oke, seperti itu ya ceritanya ya. Sehingga nanti bentuknya kayak gini nih. Dewasa ini kita kalau misalnya kita pengen dilihat sel ginjalnya kayak gini bentukannya bukan kayak gini lagi, bukan pisah antara glomerulus dan juga kapsula Bowman. Gitu. Ini mungkin nanti akan dibahas oleh Dr. Aura aja deh mengenai sel podosit ini ya, karena nanti terkait dengan proses pembentukan urin nanti. Oke, ini karena sudah malam kayaknya harus kita persingkat ya, supaya kalian nggak ngantuk juga. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini, kira-kira? Kalau misalkan di UGM itu sedikit praktikum histo ya, jadi aku nggak terlalu banyak membahas mengenai gambaran histologinya, tapi kalau misalkan memang diperlukan, nanti ya kita bisa belajar lebih detail. Tapi lihat di sini deh, aku sedikit ngasih trik aja. Takutnya semester 2 ada materi get preparat. Ya di sini. Tadi aku udah jelaskan mengenai TC1 dan juga TC2 tadi ya. TC1 dan juga TC2. Secara histologi dia hampir sama, sama-sama bentukannya lubang gitu ya. Tapi kemudian kalau misalkan cara mudahnya adalah TC2 itu dia sebentar kok lebih pucat ya. TC2 itu lebih pucat, sementara TC1 itu lebih gelap. Lihat ini, Dek. Hmm, sebentar, nggak kebalik ya? Oh iya, betul. Betul. Lihat ini, Dek. Ini adalah lingkaran-lingkaran ini kan, lingkaran-lingkaran ini kan. Ini adalah tubulus contortus. Semuanya ada tubulus contortus. Tapi ada dua, ada tubulus contortus proximal sama ada tubulus contortus distal. Lihat aja warnanya. Kalau warnanya lebih gelap, ini malah lebih gelap toh. Ini lebih gelap daripada yang ini loh. Ini lebih terang toh, lebih pucat toh. Ini loh lebih pucat toh. Kalau misalkan lebih pucat, itu merupakan TC2. Kalau misalkan lebih gelap, ini adalah TC1. Kelihatan nggak ya? Walaupun agak tricky sih sebenarnya ya. Ini ya. Kalau misalkan ini dia lebih pucat, kalau misalkan yang TC2, TC1 dia lebih gelap. Gitu lihat nggak? Atau di sini deh. Di sini juga kelihatan nih sebenarnya nih. Tapi kan harus jeli ya. Ini gambar ini bagus. Nih kayak ini nih. Ini lebih gelap ini. Ini lebih gelap. Ini lebih terang nih, lebih pucat. Ini lebih pucat. Kalau misalkan lebih pucat berarti dia TC2 ya. Ini TC2. Ini TC1. Itu cara pembedaan secara mikroskopisnya ya.
Monggo, ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum besok belajar fisiologi dengan dokter Aura. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Jelas? Paham ya? Nanti insya Allah kita akan belajar pelan-pelan ya. Nggak secepat ini juga. Nih, dia ini cepat tapi menyeluruh sebenarnya. Karena materinya banyak. Aku harus segera selesaikan sebelum kalian belajar sama dokter Aura besok. Jelas ya, teman-teman ya? Ada yang mau tanyakan? Paham? Ya sudah, kalau memang paham, mungkin itu ya untuk materi kita pada malam hari ini. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Dicatat pelan-pelan nanti ya. PPT-nya udah tak share di grup. Nanti kalian boleh jadikan bahan belajar untuk semester 2. Nanti juga akan dibuatkan PPT untuk eh, fisiologinya sama dokter Aura. Insya Allah juga berdasarkan referensi dari FKUGM ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan, jadi teman-teman yang di UGM, ini beberapa sudah ada yang belajar rutin ya. Nanti kalau misalkan sudah daftar, insya Allah nanti kita mulai belajar di tanggal 20 ya, belajar lebih rutinnya lagi ya. Seperti itu. Sekarang ini kita masih pendahuluan-pendahuluan saja. Sekalian pengenalan untuk yang lain juga. Jadi tapi untuk belajar rutinnya insya Allah di tanggal 20, em, seperti itu. Di tanggal 20 Februari nanti, jadi hamil seminggu kita sudah mulai kejar materi. Karena kita harus siap-siap duluan. Ya, seperti itu. Ini adalah, nanti kalau misalkan dia mau pengen belajar, ya ini ya programnya ya. Ini sekarang promosi apa gimana nih? Nah itu, untuk FKUGM itu ada diskon 200.000, ya, diskon tambah 200.000, jadi harganya menjadi 2890, 2,8, 1,8 sorry, 1,8 per semester, ya, per semester. Yang ini berarti diskon 200.000, berarti 1,6 ya, 1,6 per semester. Itu sudah sama semuanya, persiapan apapun di situ nanti ya, termasuk diantaranya kalau misalkan ada skenario yang pengen dibahas, itu sudah kita bantu mengerjakan skenario-nya. Tujuannya adalah supaya kemudian kalian punya waktu yang banyak untuk belajar daripada mengerjakan skenario. Seperti itu. Ya udah, itu mungkin singkat dari aku. Nanti insya Allah akan dilakukan sama Dokter Aura. Ehm, Monggo teman-teman yang mau bergabung nanti boleh join ke grupnya ya. Sekalian belajar lebih intens lagi. Aku akhiri dulu teman-teman. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year buat yang merayakan ya. Dadah. Selamat malam. Ya, sama-sama. Bye-bye.